she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Resmi, laga Persib Bandung vs Borneo FC ditunda. Pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC Samarinda resmi ditunda atas alasan keamanan. Semula laga Persib vs Borneo FC akan berlangsung pada Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, dalam laga pekan keempat Super League 2025/2026. E-League selaku operator kompetisi Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 mengeluarkan surat resmi bernomor 1279, League CORVII 2025 pada Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, tentang penundaan tersebut. Hal itu menindaklanjuti surat rekomendasi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang diterima Jumat, tanggal 29 Agustus tahun 2025, bernomor B3210 VIIPAM 3.3 2025 RUPS tentang rekomendasi penundaan laga Persib vs Borneo FC. E-League merujuk pasal 23 ayat 6 tentang regulasi kompetisi Super League 2025/2026 tentang jadwal pertandingan. Menindaklanjuti rujukan tersebut di atas, setelah meninjau dan mempertimbangkan fakta serta kondisi di lapangan yang tidak kondusif, dengan ini ditetapkan bahwa pertandingan antara Persib Bandung vs Borneo FC Samarinda pada tanggal 31 Agustus tahun 2025 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, tulis surat E-League yang ditandatangani Direktur Utama Ferry Paulus. Sehubungan dengan hal tersebut, diimbau kepada klub tuan rumah untuk segera berkoordinasi dan menindaklanjuti keputusan ini dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, sambungnya. Polda Jabar menimbang situasi keamanan, ketertiban, di wilayah hukum Polda Jabar dalam status siaga I berkaitan dengan aksi unjuk rasa dari elemen Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, seluruh Indonesia, SI. Demonstrasi yang sudah bergejolak sejak tanggal 25 Agustus menolak usulan kenaikan gaji dan tunjangan baru bagi anggota DPR. Sehubungan dengan perkembangan situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polda Jabar pasca aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa BEM-SI dan BEM-NUS Jabar, serta status siaga I di wilayah hukum Polda Jabar. Bersama ini, dimohon kepada K untuk pertandingan sepak bola BRI Super League, antara Persib Bandung vs Borneo FC yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus tahun 2025 untuk ditunda pelaksanaannya sampai situasi kondusif. Begitu tulis isi surat Polda Jabar. Skuad makin gemuk usai kehadiran Tom Haye dan Federico Barba. Persib lepas beberapa pemain dengan status pinjaman. Persib Bandung berencana untuk memangkas jumlah pemain musim ini usai mendatangkan beberapa bintang seperti Tom Haye dan Federico Barba. Beberapa pemain akan dilepas dengan status pinjaman ke tim lain jelang tenggat jendela transfer. Keberhasilan Persib mendatangkan Federico Barba dan Tom Haye menimbulkan efek berkelanjutan. Hadirnya kedua pemain ini membuat komposisi tim jadi semakin gemuk. Saat ini, sudah ada 32 pemain yang didaftarkan di Super League 2025/2026. Jumlah ini terbilang besar untuk mengarungi satu musim. Penumpukan pemain pun terasa di sektor belakang dan tengah. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengakui bahwa jumlah amunisi yang tersedia terlalu banyak. Opsi untuk melepas beberapa pemain dengan status pinjaman pun dibuka. Mungkin ada beberapa pemain juga yang pergi untuk dipinjamkan. Karena terlalu banyak pemain, mungkin ada dari mereka dipinjamkan, kata Bojan Hodak di Bandung, Jumat, tanggal 29 Agustus tahun 2025.
Saat ini sudah ada Zalnando yang resmi dipinjamkan menuju Persita dengan durasi 1 musim. Alasannya adalah sang pemain dinilai akan sulit mendapatkan menit bermain di pos bek kiri. Persib sudah memiliki Frans Putros dan Rezaldi Hehanusa pada posisi tersebut. Alfeandra Dewangga juga disebut Bojan Hodak lebih ideal jika memainkan peran sebagai bek kiri ketimbang menjadi gelandang bertahan atau bek tengah. Bagi saya, mungkin misalnya Dewangga, dia tidak bisa menjadi gelandang kami. Dia lebih disiapkan untuk menjadi bek kiri dan untuk menjadi gelandang. Dia tidak bisa, ujar Bojan Hodak. Jendela transfer sendiri akan ditutup sehari lagi. Namun Bojan Hodak optimis pemain yang masuk daftar untuk dilepas dengan status pinjaman akan menemukan klub peminat. Mereka pemain bagus dan pasti akan menemukan klub. Pemain Persib selalu diinginkan, lanjut pria asal Kroasia ini. Manuver Persib di jendela transfer belum selesai. Kabarnya masih akan ada 1 pemain asing yang akan merapatkan barisan. Jika itu terjadi, Bojan Hodak memastikan pemain asing yang ada tidak akan pergi. Karena berdasarkan regulasi musim ini, setiap klub Super League boleh mendaftarkan 11 pemain asing. Sedangkan saat ini baru 10 legiun impor yang dikontrak oleh Persib. Kami memiliki 10 pemain asing saat ini. Kami diperbolehkan mempunyai 11. Benar, jadi kami masih bisa mendatangkan 1 lagi. Tapi saya tidak tahu. Hanya ikuti sosial media Persib. Pungkasnya. Masih cukup duit, Persib rogoh kocek lagi demi tebus permanen Eliano Reijenders. Tak ada opsi pinjam. Persib Bandung terus menggila menjelang detik-detik penutupan bursa transfer Agustus tahun 2025. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Persib Bandung bakal menebus permanen bintang timnas Indonesia, Eliano Reijenders. Eliano Reijenders sendiri masih tercatat sebagai pemain klub Liga 1 Belanda, PEC Zwolle. Ia masih terikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2025 sejak gabung tanggal 1 Juli tahun 2020. Saat ini, harga pasar sang pemain mencapai 10,43 miliar rupiah. Sehingga Persib Bandung harus merogoh kocek cukup banyak jika ingin tebus penuh atau permanenkan adik bintang Manchester City, Tijani Reijenders. Rumor tebus permanen Eliano oleh Persib Bandung ini diungkap akun Instagram seputar sepak bola, Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025. Info terbaru kabarnya Eliano Reijenders bakal ditebus secara permanen oleh Persib Bandung bukan sebagai opsi pinjaman dari PEC Zwolle, tulisnya. Eliano Reijenders merupakan pemain kelahiran Tampere, Finlandia, tanggal 23 Oktober tahun 2000. Pemain berpostur 1,68 meter itu melepas identitas Belanda dan mendapat kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2024. Sosok dengan kaki dominan kanan itu menempati posisi sebagai penyerang sayap kanan. Eliano Reijenders mengawali karir lewat klub pemuda FC Twente, -2015, CSV, 28 Zwolle, 2015-2016, PEC Zwolle, tahun 2016 sampai tahun 2019. Ia kemudian gabung PEC Zwolle Senior pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Selama di PEC Zwolle Senior, Eliano Reijenders sempat dipinjamkan ke FC Utrecht 21. Sementara musim tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, Eliano Reijenders baru main 2 pertandingan, selama 41 menit bersama PEC Zwolle. Sedangkan musim lalu, ia mencatat 22 pertandingan, 1 laga, 1 kartu kuning, dan 1232 menit bermain. Di Timnas Indonesia, sosok Eliano Reijenders debut pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, saat era pelatih Sintayong. Hingga kini, ia sudah main di 3 pertandingan, selama 106 menit, bersama skuad Garuda.
Joy Pelupesi dan Asnawi Mangkualam segera diresmikan Persib. Persib Bandung benar-benar jadi pusat perhatian di bursa transfer jelang musim Super League 2025/2026. Setelah resmi mendatangkan Tom Haye, kini rumor panas menyebutkan dua nama besar bakal segera merapat, Joy Pelupesi dan Asnawi Mangkualam. Kabar ini pertama kali mencuat bersamaan dengan isu kedatangan Eliano Reijenders dari PEC Zwolle dengan status pinjaman. Namun, yang paling mengejutkan, Persib kini dikaitkan dengan Pelupesi, gelandang tangguh berpengalaman di Eropa, serta Asnawi, pemain timnas Indonesia yang saat ini memperkuat Port FC di Thailand. Jika benar terrealisasi, langkah ini akan membuat skuad Persib kian mewah dan bertabur bintang. Bahkan, tak sedikit penggemar menyebut strategi transfer Maung Bandung mirip dengan Johor Darul Ta'zim, JDT, klub Malaysia yang terkenal dengan skuad glamornya. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib terkait rumor tersebut. Namun, kabar ini sudah cukup membuat bobotoh antusias sekaligus penasaran, apakah Pelupesi dan Asnawi benar-benar akan pulang ke tanah air untuk memperkuat tim kebanggaan Jawa Barat. Persib Bandung resmi rekrut pemain impian, Bojan Hodak optimis juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan rasa puasnya setelah berhasil merekrut pemain yang telah lama menjadi bidikannya untuk memperkuat tim pada musim 2025/2026. Kedatangan gelandang Tom Haye dan bek Federico Barba diharapkan dapat menambah kekuatan lini tengah dan pertahanan Maung Bandung. Hodak menjelaskan, proses mendatangkan pemain berkualitas bukan perkara mudah, apalagi banyak klub lain yang juga mengincar pemain yang sama. Lihat, semua pasti mencari dan membutuhkan pemain yang bagus. Di awal pembicaraan pada transfer window, mereka meminta kontrak yang sangat tinggi. Lalu, ketika transfer window akan ditutup dan tidak banyak klub yang masih mencari pemain, kami bisa mendapatkan apa yang kami mau, ujar Hodak. Kedatangan Haye dan Barba diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi Persib, baik di kompetisi Liga Super Indonesia maupun AFC Champions League 2. Haye dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh dan cerdas dalam membaca permainan, sedangkan Barba, bek asal Italia, diharapkan mampu menambah soliditas lini belakang tim. Hodak juga menekankan bahwa kedatangan pemain baru ini akan memengaruhi komposisi skuad saat ini. Dia tidak menutup kemungkinan melepas beberapa pemain yang minim menit bermain, seperti Zalnando, untuk dipinjamkan ke klub lain guna mendapatkan pengalaman lebih. Kedatangan pemain baru tentu berdampak pada komposisi tim saat ini. Ia pun tidak menutup kemungkinan melepas pemain untuk dipinjamkan seperti Zalnando ke Persita Tangerang, kata Hodak. Dengan tambahan kekuatan dari Haye dan Barba, Persib berharap dapat tampil lebih kompetitif dan mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk musim 2025/2026. Kedua pemain baru ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan, sehingga Maung Bandung bisa bersaing di level tertinggi kompetisi domestik maupun regional. Filosofi menang Bojan Hodak bawa Persib Bandung juara Liga 1 dengan strategi defense counter. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kembali jadi sorotan setelah berhasil membawa Maung Bandung meraih gelar juara Liga 1 secara beruntun. Hodak dikenal dengan filosofi sepak bola yang sederhana namun efektif, yakni bermain untuk menang dengan strategi defense counter yang mengutamakan pertahanan rapat sebelum melakukan serangan balik cepat. Bagi saya filosofinya adalah untuk menang. Apapun mereka katakan tentang filosofi bermainnya, saya menerapkan taktik berdasarkan lawan siapa yang kami hadapi, ujar Hodak beberapa waktu lalu. Bagi pelatih asal Kroasia itu, kemenangan jauh lebih penting dibanding sekadar permainan indah. Ia menegaskan bahwa yang diingat supporter adalah hasil akhir. Kami melakukan hal yang berbeda di setiap pertandingan, berdasarkan lawan yang kami hadapi, dan kami hanya berusaha mencari cara bagaimana bisa menang, lanjutnya.
Pandangan tersebut terbukti ampuh karena sejak musim pertamanya bersama Persib, Hodak berhasil mempersembahkan prestasi signifikan. Pada 2023, ia membawa Persib finish di peringkat ketiga, lalu tampil luar biasa di Championship Series hingga akhirnya mengangkat trofi. Musim berikutnya, Persib kembali tampil gemilang dengan rekor 18 pertandingan tanpa kekalahan di awal musim. Catatan itu membuat Maung Bandung berhasil mempertahankan gelar juara Liga 1. Kesuksesan ini semakin memperkuat posisi Hodak sebagai pelatih dengan filosofi bermain yang berorientasi pada hasil. Meskipun sering kalah dalam penguasaan bola, tim asuhannya tetap mampu mencetak gol lebih banyak dan mengakhiri laga dengan kemenangan. Memasuki musim Super League 2025/2026, Hodak bersama manajemen mengambil langkah berani dengan melakukan generasi besar-besaran. Sebanyak 16 pemain lama dilepas, digantikan 16 wajah baru yang diharapkan bisa menyegarkan skuad. Jumlah itu disebut masih akan bertambah seiring penutupan bursa transfer. Namun, langkah ini justru membuat awal musim berjalan tidak mudah dan mengalami turbulensi di tim Pangeran Biru. Persib menang atas Semen Padang 2-0, lalu takluk dari Persijap Jepara 1-2, dan hanya bermain imbang 1-1 melawan PSIM Yogyakarta setelah gagal mengeksekusi 2 penalti. Hodak menilai, chemistry di dalam tim masih butuh waktu untuk terbentuk. Ia mengapresiasi lini belakang yang sudah cukup solid, namun menekankan sektor penyerangan masih harus lebih tajam. Mereka beradaptasi dengan baik. Memang masih perlu waktu tapi secara pertahanan mereka sudah terlihat bagus. Jelas mantan pelatih Kuala Lumpur City FC itu. Untuk penyerangan masih harus lebih tajam, karena beberapa pemain belum sepenuhnya memahami satu sama lain, tambahnya. Kini, tantangan lebih berat menanti di musim baru. Filosofi sepak bola yang diusung Hodak akan kembali diuji dalam persaingan Super League yang semakin ketat. Meski demikian, kepercayaan bobotoh tetap besar karena mereka tahu kemenangan adalah bahasa utama yang dibawa Bojan Hodak bersama Persib Bandung. Kita nantikan hasilnya di musim 2025/2026. Bojan Hodak jawab rumor Eliano Reijenders dan striker asing asal Prancis akan gabung Persib Bandung. Rumor mengenai kemungkinan bergabungnya Eliano Reijenders dan seorang striker asing asal Prancis ke Persib Bandung telah menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Situasi ini menarik perhatian setelah Bojan Hodak, pelatih kepala Persib Bandung, memberikan tanggapannya terkait rumor tersebut. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai situasi ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi masa depan Persib Bandung. Bojan Hodak adalah pelatih sepak bola asal Kroasia yang memiliki pengalaman luas di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Indonesia. Dikenal dengan karakter tegas dan komitmennya terhadap pengembangan pemain muda, Hodak telah menunjukkan kemampuannya dalam membangun tim yang kompetitif. Di bawah kepemimpinannya, Persib Bandung diharapkan dapat meraih prestasi lebih baik dengan mengoptimalkan potensi skuad yang ada sambil terus memperkuat tim dengan talenta baru. Eliano Reijenders adalah pemain sepak bola asal Belanda yang saat ini bermain di Liga Eropa. Dikenal sebagai pemain serba bisa, Reijenders mampu bermain di beberapa posisi, baik menyerang maupun bertahan. Skill teknis dan visi bermainnya membuatnya menjadi target banyak klub, termasuk Persib Bandung sebagaimana dirumorkan. Jika bergabung, Reijenders diprediksi mampu memberikan dampak signifikan terhadap dinamika permainan Persib. Identitas striker asing asal Prancis yang dikaitkan dengan Persib Bandung masih menjadi misteri. Spekulasi menyebutkan bahwa pemain ini memiliki rekam jejak yang kuat di Liga Eropa, dan kehadirannya di klub seperti Persib bisa menjadi tambahan yang berharga bagi lini depan tim. Dengan kemampuan mencetak gol yang mumpuni, pemain ini diharapkan dapat memperkuat serangan Persib yang saat ini mungkin membutuhkan dorongan tambahan. Dalam sebuah wawancara, Bojan Hodak memberikan klarifikasi terkait rumor ini. Ia menyatakan bahwa meskipun Persib Bandung selalu berupaya untuk memperkuat tim dengan pemain berkualitas,
Saat ini klub belum membuat keputusan resmi mengenai perekrutan Eliano Reijenders maupun striker asal Prancis tersebut. Hodak menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil akan dipertimbangkan dengan matang, sesuai dengan kebutuhan tim dan visi jangka panjang klub. Jika rumor ini menjadi kenyataan, kehadiran Eliano Reijenders dan striker asal Prancis dapat memberikan dampak positif bagi Persib Bandung. Kedatangan pemain berkualitas Eropa diprediksi akan meningkatkan daya saing tim di liga domestik dan kompetisi internasional. Pemain-pemain ini juga bisa menjadi panutan bagi pemain muda dalam tim, sejalan dengan strategi Hodak yang berfokus pada pengembangan bakat-bakat muda. Rumor mengenai pemain asing selalu menarik perhatian karena membawa harapan baru bagi supporter dan manajemen klub. Pemain asing diharapkan mampu memberikan warna baru dan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Di Indonesia, kehadiran pemain asing seringkali menjadi daya tarik tersendiri yang dapat meningkatkan animo penonton, penjualan tiket, serta eksposur media. Namun demikian, mendatangkan pemain asing juga memiliki tantangannya sendiri. Adaptasi dengan budaya dan gaya bermain yang berbeda bisa menjadi kendala. Selain itu, ada pula risiko finansial yang terkait dengan kontrak pemain asing. Namun, jika berhasil, peluang untuk memperkuat tim dan meningkatkan daya tarik liga domestik sangat besar. Rumor mengenai Eliano Reijenders dan striker asing asal Prancis yang dikaitkan dengan Persib Bandung memberikan dinamika baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Meskipun Bojan Hodak belum memberikan konfirmasi resmi, harapan dan antusiasme dari para penggemar tetap tinggi. Apapun hasil akhirnya, yang jelas adalah Persib Bandung berkomitmen untuk terus memperkuat tim demi meraih prestasi terbaik. Pelatih Persib bicara alasan Tom Haye belum berlatih bersama skuad maung. Bintang timnas Indonesia Tom Haye masih belum berlatih di Persib Bandung pasca merampungkan kepindahan dan tes medis. Tom Haye masih belum mengikuti sesi latihan pada sesi latihan Sabtu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, di saat pemain anyar lainnya, Federico Barba, hadir. Pelatih Persib Bojan Hodak bicara tentang Tom Haye yang tak kunjung gabung latihan. El Profesor, julukan sang pemain kemungkinan akan gabung latihan usai gabung timnas Indonesia. Saya rasa dia sedang melakukan medical check-up kalau tidak salah. Jadi kemungkinan antara besok atau setelah dia gabung timnas, terang Hodak. Latihan tersebut sebenarnya merupakan latihan resmi Persib untuk menghadapi Borneo FC Samarinda di pekan keempat Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Namun, laga Persib Bandung vs Borneo FC pada Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025, di GBLA, akan ditunda karena alasan keamanan di wilayah kepolisian daerah Jawa Barat. Hodak akan menyiapkan pertandingan internal pada Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025, untuk mengganti laga yang ditunda kontra Borneo FC. Bukan tak mungkin Tom Haye akan berada di sana. Mungkin kami melakukan latihan atau bermain antara pemain kami. Jika ditunda, papar Hodak. Sementara itu Federico Barba tampak menikmati sesi 2 kali latihan di klub barunya. Ia sempat mengalami masalah dengan kesehatannya namun berangsur sembuh dan bermain normal. Oke, dia hanya mengalami masalah di perutnya, dan setelah ini dia berlatih dengan normal. Kabar Hodak. Hodak turut menuturkan alasan ia mendatangkan Barba demi memperkuat lini pertahanan yang sudah dihuni oleh Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros, Alveandra Dewangga, dan Hamra Hehanusa. Ya, karena pada normalnya bek tengah banyak mengalami cedera dan yang paling banyak terkena larangan bermain. Jadi saya perlu orang tambahan dan yang terbaik yang akan bermain, urai Hodak. Tom Haye dan Federico Barba gabung Persib Bandung. Persaingan dapat menit bermain kian ketat. Zalnando dipinjamkan ke Persita. Persaingan mendapatkan menit bermain di Persib Bandung kian ketat dengan bergabungnya Tom Haye dan Federico Barba di skuad Maung Bandung. Kehadiran dua pemain baru membuat skuad Persib kian gemuk.
Imbasnya, sejumlah pemain Persib seperti Zalnando dipinjamkan ke Persita Tangerang. Saat ini, Persib Bandung telah mendaftarkan 32 pemain. Jumlah itu pun dianggap terlalu besar untuk satu musim. Gemuknya skuad Persib Bandung memaksa pelatih Bojan Hodak dan mengambil langkah strategis. Salah satu pilihannya adalah meminjamkan sejumlah nama ke klub lain untuk mengurangi makin kompetitifnya pemain untuk mendapatkan menit bermain. Opsi peminjaman pemain ke klub lain juga dapat berdampak positif bagi pemain agar dapat terus produktif dan mendapatkan kesempatan bermain. Bojan Hodak tidak menutupi bahwa skuad Persib terlalu gemuk. Ia menilai peminjaman jadi solusi agar pemain tetap mendapat menit bermain. Mungkin ada beberapa pemain juga yang pergi untuk dipinjamkan. Karena terlalu banyak pemain, mungkin ada dari mereka dipinjamkan, kata Bojan Hodak di Bandung, Jumat, tanggal 29 Agustus tahun 2025. Bojan Hodak memberi sinyal untuk melepas sejumlah pemain sebelum penutupan jendela transfer. Nama pertama yang sudah resmi dipinjamkan adalah Zalnando. Bek kiri berusia 27 tahun itu dikirim ke Persita Tangerang hingga akhir musim. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Persib pada Jumat. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan menegaskan opsi meminjamkan pemain demi pengembangan karir Zalnando. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan mempertimbangkan kesempatan bermainnya, Persib memutuskan untuk meminjamkan Zalnando, ujar Aditya. Ia menambahkan, kami berharap ia mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Persita, sehingga dapat berdampak positif bagi perkembangan karirnya. Bagi Zalnando, keputusan ini jadi tantangan baru. Sejak bergabung dengan Persib pada 2019, ia sudah melalui banyak momen penting, termasuk membantu tim menjuarai Liga 1 2024/2025, setelah kembali dari masa pinjaman di PSIS Semarang. Namun musim ini, ia belum sekalipun mendapat menit bermain. Meski begitu, dukungan penuh tetap diberikan klub. Persib memberikan dukungan penuh kepada Zalnando selama memperkuat Persita Tangerang. Kami percaya keputusan ini akan memberikan manfaat ganda, baik bagi perkembangan individu Zalnando maupun strategi manajemen skuad Persib, tambah Aditya. Persaingan di posisi bek kiri memang sengit. Persib sudah memiliki Frans Putros dan Rezaldi Hehanusa sebagai opsi utama. Selain itu, Bojan menilai Alveandra Dewangga lebih pas dimainkan di bek kiri dibandingkan sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Bagi saya, mungkin misalnya Dewangga, dia tidak bisa menjadi gelandang kami. Dia lebih disiapkan untuk menjadi bek kiri dan untuk menjadi gelandang, dia tidak bisa, jelas Bojan. Bursa transfer hanya menyisakan 1 hari lagi. Meski demikian, Bojan optimis pemain yang dipinjamkan tetap diminati klub lain. Mereka pemain bagus dan pasti akan menemukan klub. Pemain Persib selalu diinginkan, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Di sisi lain, Persib masih berpeluang mendatangkan 1 pemain asing tambahan. Saat ini sudah ada 10 legiun impor, sementara regulasi memperbolehkan hingga 11. Kami memiliki 10 pemain asing saat ini. Kami diperbolehkan mempunyai 11. Benar, jadi kami masih bisa mendatangkan 1 lagi. Tapi saya tidak tahu. Hanya ikuti sosial media Persib, pungkas Bojan Hodak. Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku senang. Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku senang bisa mendapatkan pemain yang diinginkannya untuk mengarungi kompetisi musim 2025/2026. Teranyar, Persib berhasil mendatangkan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, dan bek asal Italia, Federico Barba. Bojan Hodak mengatakan, tidak mudah untuk mendatangkan pemain yang menjadi buruan sejak awal. Ditambah lagi, Maung Bandung harus bersaing dengan tim lain, yang juga ingin mendapatkan tanda tangan, menyodorkan kontrak kerjasama dengan pemain tersebut. Lihat, semua pasti mencari dan membutuhkan pemain yang bagus. Di awal pembicaraan pada transfer window, mereka meminta kontrak yang sangat tinggi, ujar Hodak.
Lalu, ketika transfer window akan ditutup, dan tidak banyak klub yang masih mencari pemain, kami bisa mendapatkan apa yang kami mau, tambahnya. Kedatangan pemain baru, tentu berdampak pada komposisi tim saat ini. Hodak juga tidak menutup kemungkinan melepaskan pemain untuk dipinjamkan, seperti Zalnando ke Persita Tangerang. Sementara itu, pemain baru Persib, Tom Haye menjalani pemeriksaan medis di Utomo Hospital, Bandung pada Jumat, 29/8. Pemeriksaan medis pemain Tom Haye tersebut, dipantau langsung oleh dokter tim Persib, Dr. Wira Prasetya. Seperti para pemain Persib lainnya, pemeriksaan medis Haye meliputi tes darah, urin, elektrokardiogram, EKG, jantung, dan muskuloskeletal. Siang tadi sudah dilakukan pemeriksaan medis untuk Tom Haye. Secara umum hasil pemeriksaannya terpantau sangat baik, ujar Wira. Meski dalam proses pemulihan kebugaran usai menempuh perjalanan jauh dari Belanda, Wira berani menjamin, jika pemain berjuluk Profesor itu siap bergabung dan berlatih bersama Persib. Haye hanya perlu menjalani sedikit istirahat karena baru saja tiba di Bandung dini hari tadi. Insya Allah, Haye terpantau siap untuk berlatih dan bermain, ujar Wira.